Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 62. Karena itulah maka dengan tabah mereka telah bersiap menanti apa saja yang akan terjadi. Jangankan jumlah itu hanya sekitar 200 orang, seandainya lipat 2 sekalipun, mereka tidak akan menjadi gentar. Dengan demikian, maka pasukan Empu Sanggadaru di induk padepokan pun tidak terkumpul menjadi satu di dalam dinding padepokan. Sebagian mereka tetap berada di luar meskipun mereka sudah saling mendekat dan siap untuk bertempur bersama-sama. Mereka tahu benar, sesuai dengan petunjuk yang mereka terima, bahwa pasukan induk lawan akan menyerang dari belakang. Empu Sanggadaru telah membagi pasukan kecil yang ada di padepokan. Sekelompok kecil masih harus mengawasi arah depan. Jika orang-orang yang menghentikan pasukan lawan yang memancing perhatian mereka itu gagal, dan pasukan lawan itu berhasil menyerang padepokan induk, kelompok kecil itu harus mencegahnya. Meskipun kelompok itu hanyalah kelompok yang kecil sekali, namun mereka percaya bahwa pasukan yang ada di padukuhan sebelah, pasti akan dapat ikut menentukan. Sementara itu, pasukan yang lebih besar telah siap menghadapi lawan yang datang dari arah belakang dipimpin langsung oleh Empu Sanggadaru, senapati prajurit Singasari. Maka para prajurit yang bertugas di padepokan itu sebagai cantrik dan cantrik yang ada di padukuhan itu dan seorang anak muda yang bernama Mahisa Bungalan. Kita akan menjumpai lawan yang kuat, berkata Empu Sanggadaru. Yang sebenarnya sampai saat terakhir aku masih belum percaya bahwa adikku sendiri telah melakukan hal yang sama sekali tidak aku duga. Bagaimanapun juga berita tentang Baladatu, tetapi aku masih menganggap ia sebagai adikku yang baik. Tetapi kini aku tidak akan dapat ingkar pada kenyataan. Adikku benar-benar telah datang, tidak dengan jodang pisungsung dari saudara muda kepada saudara tua, tetapi dengan membawa ujung-ujung senjata yang dapat menyebarkan maut. Mahisa Bungalan melihat betapa pahitnya perasaan Empu Sanggadaru menghadapi kenyataan itu. Adiknya sendiri telah memusuhinya tanpa sebab. Sampai saat Empu Baladatu berdiri dengan senjata di lambung, ia masih tidak mengerti, apakah salahnya sehingga adiknya telah menyerangnya. Aku tidak tahu, apakah aku sudah melakukan kesalahan terhadap adikku itu, katanya. Jika demikian, maka kenapa ia tidak datang langsung mengatakannya kepadaku? Jika benar aku bersalah, aku tentu tidak akan segan dan malu untuk minta maaf kepadanya, meskipun aku saudara tuanya. Tetapi tiba-tiba saja ia datang dengan pasukannya. Senapati prajurit Singasari yang mendengar Empu Sanggadaru mengeluh mengatakan, soalnya bukannya salah atau tidak bersalah Empu. Apa yang terjadi sudah diperhitungkan oleh para pemimpin Singasari. Terbukti dengan perintah atas kami untuk tinggal di padepokan ini. Masalahnya sebenarnya telah Empu ketahui. Perluasan pengaruh dari perguruan dan ilmu Empu Baladatu, atau ada maksud-maksud lain. Tetapi bahwa Empu Baladatu telah menguasai padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang, adalah pertanda keinginannya untuk menguasai kekuatan yang lebih besar lagi. Empu Sanggadaru mengangguk-angguk. Namun masih saja terasa kebimbangan di hatinya, bahwa semuanya itu benar-benar telah terjadi. Aku masih ingin menjumpainya untuk mendengarkan penjelasannya, berkata Empu Sanggadaru. Yang berhadapan adalah dua kekuatan, jawab senapati itu. Bukan waktunya lagi untuk berbincang-bincang. Tetapi aku akan mencobanya. Senapati itu menarik nafas dalam-dalam. Menurut perhitungan keprajuritannya, dalam keadaan seperti itu tidak ada lagi waktu untuk berbicara. Yang langsung akan berbincang adalah senjata-senjata yang sudah berada di dalam genggaman. Tetapi senapati itu tidak ingin berbantah. Apalagi padepokan itu adalah padepokan Empu Sanggadaru. Kedudukannya di padepokan itu, meskipun ia masih tetap seorang senapati, adalah cantrik seperti cantrik-cantrik yang lain. Namun dalam keadaan khusus seperti yang dihadapinya, maka ia telah kembali ke dalam kedudukannya, prajurit Singasari yang akan berhadapan langsung dengan orang-orang yang dianggap menentang kekuasaan yang ada. Dalam pada itu, induk pasukan Empu Baladatu yang mendekati padepokan menjadi termangu-mangu. Mereka tidak melihat atau mendengar pertempuran di padepokan itu. Namun semakin mereka mendekat, maka mereka mulai mendengar suara riuh di kejauhan. Tidak diregol di padepokan itu. Di manakah mereka bertempur? Bertanya Empu Baladatu. Kami belum membuat hubungan. Tetapi agaknya tidak di padepokan itu. Empu Baladatu menjadi ragu-ragu. Lalu perintahnya.
Cepat. Kedudukan kami meragukan. Carilah hubungan dengan pasukan yang telah mendahului kami. Atau setidak-tidaknya usahakan agar kita mengetahui kedudukan mereka. Dua orang di antara mereka segera menyelinap ke dalam kegelapan, hilang dalam bayangan daun-daun perdu. Dengan hati-hati mereka menyusup memotong arah, langsung ke tempat pertempuran. Dalam cahaya bulan yang bulat, kedua orang itu akhirnya menemukan arena perkelahian yang sengit. Pertempuran itu meluas di atas arena yang tersekat-sekat oleh pepohonan, karena mereka bertempur di pategalan yang kering. Kenapa benturan itu terjadi di sini? Pertanyaan itu telah mengganggu kedua orang yang mencari keterangan tentang pasukan yang terdahulu itu. Sementara itu pertempuran itu pun masih berkobar dengan sengitnya. Meskipun pada benturan pertama, pasukan gabungan dari ketiga padepokan yang menyerang itu telah kehilangan orang-orangnya, namun jumlah mereka masih lebih banyak. Tetapi lawan mereka adalah sekelompok orang-orang yang berjuang dengan segenap hati dan tekad. Apalagi di antara mereka terdapat beberapa orang prajurit Singasari, beberapa orang cantrik yang terlatih dan dua orang anak muda yang mampu bergerak secepat burung sikatan menyambar belalang. Gila, tiba-tiba saja salah seorang dari dua orang pengawas yang dikirim oleh Empu Baladatu itu menggeram. Ternyata pasukan Empu Sanggadaru itu telah mencegat mereka di sini. Tetapi ini adalah suatu hal yang aneh, sahut kawannya. Apakah dengan demikian berarti bahwa padepokan mereka telah kosong? Meskipun tidak kosong, tetapi jumlah pasukan yang tinggal tentu sama sekali tidak berarti. Kita akan dapat memasuki padepokan itu tanpa perlawanan. Tetapi apakah kau yakin bahwa yang ada di sini adalah seluruh kekuatan Empu Sanggadaru? Aku kira demikian. Empu Sanggadaru tidak akan mengetahui bahwa kita telah memecah pasukan kita menjadi dua bagian. Justru bagian ini adalah bagian yang kecil. Kawannya terdiam. Sejenak ia mengamati pertempuran yang sengit itu. Lalu katanya, marilah, kita akan melaporkannya. Kita singgah di padepokan itu. Kita akan melihat, apakah masih ada pasukan segelar sepapan. Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan arena. Mereka diam-diam mendekati padepokan yang nampak sepi. Dengan hati-hati mereka merapat dinding padepokan agak jauh dari regol, karena mereka yakin bahwa di regol itu tentu terdapat beberapa orang yang berjaga-jaga. Apalagi di hadapan padepokan itu sedang terjadi pertempuran yang riuh. Aku akan menengok ke dalam, desis yang seorang. Berhati-hatilah. Jika kita tertangkap di sini, maka Empu Baladatu akan kehilangan keterangan yang kita bawa. Atau harus mengirimkan orang lain lagi. Kawannya tidak menjawab. Tetapi dengan sangat berhati-hati ia pun telah memanjat naik ke atas dinding batu padepokan itu. Ketika ia menjengukkan kepalanya, tampaklah bahwa padepokan itu sepi. Ia melihat obor di regol yang dijaga oleh beberapa orang bersenjata. Tetapi nampaknya terlalu sedikit bagi sebuah persiapan perang. Sedangkan di bagian lain dari padepokan itu nampaknya lengang dan tidak terdapat kesibukan sama sekali. Setelah mengamati keadaan beberapa lama, maka orang yang sedang memanjat itu pun segera turun. Dengan ragu-ragu ia berkata, keadaan ini memang sulit dipahami. Jika benar yang bertempur itu adalah orang-orang dari padepokan ini, itu berarti bahwa semua kekuatan sudah dikerahkan, karena nampaknya padepokan ini kosong. Hanya beberapa orang yang nampak berada di regol dengan senjata telanjang. Tetapi di bagian lain sama sekali tidak nampak kesibukan apapun juga. Jika demikian, maka segenap kekuatan benar-benar telah dikerahkan untuk melawan pasukan yang terdahulu itu. Justru bagian yang lebih kecil. Marilah, kita akan melaporkannya. Mungkin kita memang sudah berhasil memancing segenap kekuatan Empu Sanggadaru. Agaknya Empu Sanggadaru sama sekali tidak menyadari apa yang akan terjadi, sehingga ia tidak sempat mengumpulkan seluruh kekuatan yang ada. Memang keadaan ini agak meragukan. Tetapi bagaimanapun juga, kita akan berhasil memasuki padepokan ini. Kedua orang itu pun kemudian meninggalkan dinding batu itu dan kembali kepada Empu Baladatu. Tetapi adalah suatu kekeliruan bahwa mereka memanjat dinding halaman di bagian depan, sehingga mereka sama sekali tidak melihat persiapan para cantrik dan para prajurit Singasari di bagian belakang dari padepokan itu, karena mereka sudah mengetahui bahwa serangan lawan akan datang dari arah itu. Laporan kedua pengawasnya itu didengar oleh Empu Baladatu dengan ragu-ragu. Ia pun kemudian mengalami kesulitan untuk membayangkan keseluruhan dari keadaan yang dihadapinya.
Namun kemudian Empu Baladatu mengambil kesimpulan bahwa Empu Sanggadaru tidak mengetahui sama sekali bahwa akan datang serangan yang besar pada padepokannya. Tentu karena kebetulan mereka melihat pasukan kecil itu datang mendekati padepokannya dan mengerahkan perlawanan yang mungkin dilakukan. Kita akan memasuki padepokan itu, berkati Empu Baladatu. Sebagian dari kita akan segera menolong kawan-kawan kita yang sedang bertempur. Kita akan melakukan korban terbesar dalam sejarah upacara kepercayaan untuk menyadap ilmu yang maha besar ini, sehingga kita akan segera memiliki kesempurnaan. Empu Baladatu segera memerintahkan pasukannya untuk maju dengan cepat mendekati padepokan. Sementara Linggadadi dengan berdebar-debar berbisik kepada kawannya. Kita akan melihat upacara yang mengerikan. Mudah-mudahan kita tidak akan ikut menjadi korban pula. Kawannya tersenyum. Jawabnya. Tentu tidak. Mereka masih memerlukan kita. Dan mereka pun tidak akan mengambil korban yang dapat membahayakan diri sendiri. Linggadadi tertawa. Ia sependapat dengan kawannya. Jika Empu Baladatu menjadi wuru dan ingin mengambil korban yang lebih besar lagi dengan mengumpankan orang-orang Mahibit, itu akan berarti kemusnahannya sendiri. Sementara itu pasukan yang besar itu dengan cepat maju mendekati padepokan Empu Sanggadaru. Sejenak Empu Baladatu menengadahkan wajahnya. Dilihatnya bulan bulat di langit. Tetapi bulan itu sudah semakin bergeser ke barat, sebentar lagi bulan itu akan mulai turun semakin rendah. Masih ada waktu, berkata Empu Baladatu. Kita masih akan dapat membasahi senjata kita dengan darah korban dan menitikkannya pada tubuh kita di dalam terangnya bulan purnama. Sementara itu, para pengawas dari padepokan Empu Sanggadaru sudah mulai melihat iring-iringan yang besar mendekati padepokan. Dengan dada yang berdebar-debar salah seorang dari mereka berkata, apakah sudah datang saatnya, padepokan ini akan lenyap? Hatimu ternyata sekecil menir. Kita akan bertempur sampai orang yang terakhir. Tetapi kita masih dapat mengharap bahwa sebelum kita sampai orang yang terakhir, lawan sudah dapat kita hancurkan. Jumlahnya terlalu banyak. Sebentar lagi, yang datang dari arah lain pun akan segera menusuk padepokan ini pula, karena pertahanan kita sebentar lagi akan pecah. Jangan berputus asa. Kita akan menyampaikan laporan kepada Empu Sanggadaru dengan isyarat yang sudah ditentukan. Sejenak kemudian terdengarlah gonggong seekor anjing hutan dari dalam gerumbul-gerumbul perdu di luar padepokan. Suaranya meninggi bagaikan menyelusuri awan putih yang terbang di langit yang biru. Empu Sanggadaru dan mereka yang berada di padepokan pun menyadari bahwa lawan telah mendekati padepokan. Gonggong anjing itu adalah isyarat yang telah ditentukan bagi para pengawas untuk memberitahukan bahwa sebentar lagi akan segera terjadi benturan kekerasan yang mengerikan. Tidak ada yang dapat membedakan, berkata kawan pengawas yang menirukan gonggong, anjing itu. Tepat seperti anjing hutan. Sekarang kau, sahut kawannya. Yang lain menggeleng, tidak. Jika suaraku tidak sebaik suaramu, maka akan segera diketahui bahwa kami sudah menunggu kehadiran lawan itu. Kawannya tidak menyahut. Tetapi mereka pun kemudian mendengar gonggong anjing yang sama di kejauhan. Agaknya penghubung yang bertugas di luar padepokan pun telah menyampaikan isyarat yang sama kepada para prajurit dan cantrik yang berada di luar padepokan bersama pasukan masing-masing yang disusun dari padukuhan-padukuhan yang berada di bawah pengaruh padepokan Empu Sanggadaru. Tetapi jumlah mereka pun tidak cukup untuk mengimbangi jumlah pasukan yang datang menyerang. Namun seperti yang telah bertempur lebih dahulu, mereka pun dibekali dengan tekad yang membaja di dalam hati. Para prajurit yang ada di padepokan pun segera mengatur diri. Mereka memencar bersama para cantrik yang sudah mendapat tempaan lahir dan batin. Yang selalu ikut serta dalam latihan-latihan yang berat bersama para prajurit Singasari di dalam padepokan itu. Mahisa Bungalan yang ada di padepokan itu pula menjadi berdebar-debar. Agaknya akan terjadi pertempuran yang sangat sengit antara dua orang saudara sekandung bersama pengikut masing-masing. Dengki dan iri hati agaknya telah mulai berbicara lewat ujung senjata, berkata Mahisa Bungalan di dalam hatinya. Sejenak kemudian, di dalam cahaya bulan yang kekuning-kuningan, para prajurit dan para cantrik yang ada di padepokan itu telah melihat bayangan yang samar-samar di kejauhan mendekati dinding padepokan. Karena itu, maka mereka pun segera menempatkan diri. Seseorang telah mendapat perintah untuk menghubungi para penjaga regol, agar regol ditutup rapat-rapat.
Meskipun agaknya lawan akan mengambil jalan lain, tetapi mungkin sekali sebagian dari mereka akan tetap berusaha melalui regol padepokan itu. Beberapa orang di antara mereka yang berada di padepokan itu pun segera bersiap di atas dinding dengan busur di tangan. Meskipun mereka masih berusaha untuk menyamarkan diri di belakang dinding itu, namun mereka sudah siap dengan anak panah untuk dilontarkan. Sementara itu Empu Baladatu telah menjadi semakin dekat. Bahkan kemudian katanya kepada Linggadadi yang tidak jauh di sisinya. Agaknya pasukan yang terdahulu memancing para cantrik untuk bertempur di luar padepokan. Jika benar demikian, maka itu adalah suatu keberhasilan yang menguntungkan meskipun pasukan itu mengalami tekanan yang sangat berat. Kita akan segera mengirimkan bantuan kepada mereka, sahut Linggadadi. Kita akan menghancurkan semuanya sampai orang terakhir. Termasuk perempuan dan kanak-kanaknya yang ada di padukuhan itu. Empu Baladatu mengerutkan keningnya. Katanya di dalam hati. Ternyata orang-orang Mahibit ini juga tidak kurang dari iblis yang bertubuh manusia. Jika benar seperti yang dikatakan, mereka pun termasuk orang-orang yang paling buas di telatah Singasari ini. Demikianlah maka pasukan itu pun merayap semakin dekat. Beberapa puluh langkah mereka berhenti. Sejenak para pemimpinnya mengadakan pembicaraan. Baru kemudian mereka mengambil keputusan. Kita akan memasuki padepokan ini dari arah belakang. Tetapi karena nampaknya padepokan ini sepi dan tidak ada pertempuran di bagian depan, maka sebagian dari kita akan memasukinya lewat regol. Agaknya pasukan di padepokan ini telah terpancing keluar dan bertempur di luar. Dengan demikian, maka sekelompok kecil dari pasukan itu telah diperintahkan untuk melingkari padepokan dan masuk lewat regol depan, sedang yang lain akan tetap seperti yang direncanakan, memasuki padepokan itu dari arah belakang. Sebenarnya tidak perlu, berkata Linggadadi. Jika mereka bertempur di depan, kita menusuk dari belakang. Tetapi kini mereka bertempur di luar. Kita masuk lewat manapun juga. Tetapi sebagai suatu langkah yang hati-hati, kita akan melakukan sesuai dengan keputusan kita. Kita akan memanjat dinding dan meloncat ke dalam. Empu Baladatu tidak menjawab. Tetapi ia pun memerintahkan pasukannya untuk maju semakin dekat. Gonggong anjing di kejauhan masih terdengar. Semakin panjang dan tinggi. Seolah-olah mereka telah mulai mencium bau darah yang akan tertumpah. Namun bagi orang-orang di dalam padepokan, gonggong anjing itu merupakan pertanda bahwa saat yang paling gawat sudah menjadi semakin dekat. Tetapi gonggong anjing itu juga merupakan perintah bagi pasukan yang berasal dari padukuhan di luar padepokan yang dipimpin oleh para prajurit dan cantrik yang terlatih. Mereka merayap semakin dekat pula di belakang pasukan lawan yang sudah berada di depan dinding padepokan. Seorang pengawas yang berada di balik regol sempat mengintip lewat lubang yang terdapat pada daun pintu regol. Sejenak ia menjadi tegang ketika ia melihat beberapa orang berjalan mendekat. Cahaya bulan yang kekuning-kuningan telah terpantul dari ujung senjata mereka yang berkilat-kilat. Beberapa orang mendekati regol, desisnya. Yang lain pun menjadi tegang pula. Namun sejenak kemudian mereka pun segera bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Kita tidak akan dapat minta bantuan kepada siapapun, desis pemimpin kelompok yang menjaga regol itu. Kita semua akan sibuk dengan tugas kita masing-masing. Suara anjing itu terdengar semakin nyaring. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Tetapi mereka tidak sempat berbicara lagi, karena mereka mulai mendengar suara bergeremang di luar regol. Para penjaga regol itu pun mulai mempersiapkan diri. Mereka membiarkan lubang pada daun pintu tidak tertutup sehingga yang berada di luar dapat mengintip ke dalam. Tetapi para penjaga itu berdiri merapat dinding, sehingga mereka sama sekali tidak nampak dari luar jika di antara lawan mereka mengintip ke dalam lewat lubang yang terbuka itu. Sejenak suasana dicengkam oleh kesepian. Para penjaga regol itu telah menahan nafas, agar orang-orang yang di luar tidak mengetahui bahwa di menyebelah regol itu terdapat beberapa orang penjaga. Sepi sekali, tiba-tiba terdengar suara di luar regol. Ya. Tidak nampak seorang pun, sahut yang lain. Tetapi regol ini ditutup rapat-rapat. Jika para cantrik itu terpancing keluar dalam pertempuran, mereka tidak akan sempat menutup regol. Tentu tidak oleh mereka yang pergi ke pertempuran yang ramai itu. Tentu ada sekelompok penjaga yang tinggal di dalam. Pintu regol ini diselarak dari dalam. Para penjaga yang mendengar percakapan itu menjadi berdebar-debar.
Agaknya lawan mereka pun mengetahui bahwa tidak mungkin regol itu dibiarkan tanpa penjaga sama sekali. Suatu kesalahan, berkata pemimpin kelompok yang menjaga regol itu. Seharusnya dibiarkan ada 2 orang yang nampak dari luar, sehingga mereka akan menyangka bahwa memang hanya ada 2 orang itu saja. Tetapi sudah terlanjur sehingga tidak mungkin lagi akan diulang. Sementara itu, orang yang berada di luar itu pun masih saja ragu-ragu. Namun kemudian pemimpinnya justru mengetuk pintu regol itu sambil berkata, "Siapa yang ada di dalam hi?" Tidak ada jawaban. "Bukalah sebelum pintu ini aku pecahkan." Dengarlah. Suara pertempuran itu sudah mereda. Kawan-kawanmu yang terpancing keluar telah kami hancurkan. Karena itu, buka pintu dan menyerahlah. Kami tidak akan berbuat apa-apa. Masih tidak ada jawaban. Agaknya orang-orang yang berada di luar regol itu menjadi tidak sabar lagi. Mereka pun kemudian mulai membentak. "Buka regol ini!" Tidak seorang pun dari para penjaga itu yang bergerak dan menjawab. Beberapa kali terdengar pintu diketuk keras-keras. Sementara itu, di bagian belakang padepokan itu pun telah mulai terdengar teriakan-teriakan nyaring. Agaknya orang-orang yang berada di luar dinding telah menjadi semakin dekat, dan dengan sengaja membuat kejutan yang menghentak. Sebagian dari mereka telah bersiap untuk meloncati dinding batu yang mengelilingi padepokan itu. Pada itu, para prajurit Singasari yang berada di padepokan itu sebagai cantrik, bersama para cantrik yang sebenarnya, telah siap menyambut lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Beberapa orang dengan serta-merta telah meloncat ke atas dinding dengan busur dan anak panah yang siap dilepaskan. Kehadiran beberapa orang di atas dinding padepokan itu benar-benar tidak diduga oleh pasukan Empu Baladatu. Sebelum mereka menyadari apa yang mereka hadapi, maka berhamburanlah anak panah yang terlepas dari busurnya menghujani mereka yang sudah berkumpul di hadapan dinding itu. Seperti yang telah terjadi pada pecahan pasukannya, maka pasukan induk Empu Baladatu ini pun mengalami kejutan yang membingungkan. Tiba-tiba saja mereka dihadapkan pada keadaan yang tidak mereka duga sebelumnya. Linggadadi yang datang dari Mahibit itu pun terkejut pula menghadapi serangan yang tiba-tiba itu. Karena itu, dengan serta-merta terdengar aba-abanya terutama ditujukan kepada pasukannya. "Mundur. Jagalah jarak jangkau anak panah itu. Kemudian bersiaplah. Kita bakar padepokan ini sampai lumat." Ternyata yang bergerak mundur dengan cepat bukan hanya orang-orang Mahibit. Tetapi para pengikut Empu Baladatu pun kemudian bergerak dengan cepat surut sehingga melampaui jarak jangkau anak panah. "Sekarang kita bersiap menghadapi keadaan ini," terdengar suara Linggadadi. "Siapkan perisai di bagian depan. Yang tidak berperisai bersiaplah menghadapi anak panah itu dengan senjata masing-masing." Ternyata kita menghadapi lawan yang licik seperti demit. Empu Baladatu pun menggeram. Namun katanya, "Mereka tidak terlalu banyak. Lihat, bukankah kita dapat menghitung jumlah orang-orang yang berada di atas dinding itu? Di dalam cahaya bulan, kita dapat membuat mereka menjadi sasaran. Siapkan lembing kalian. Lontarkan yang tepat akan melemparkan mereka dengan luka di dada. Atau setidak-tidaknya membuat mereka harus berhati-hati dan tidak dapat membidikkan anak panahnya dengan sekehendak hati." Beberapa orang yang membawa tombak pun segera bersiap. Ketika terdengar teriakan nyaring, maka mereka pun berlari sekuat tenaga tanpa menghiraukan anak panah yang akan dapat menembus kulit mereka. Dengan teriakan nyaring mereka pun kemudian melontarkan lembing mereka sekuat-kuatnya mengarah kepada orang-orang yang berada di atas dinding padepokan. Ternyata usaha mereka berhasil. Di belakang mereka menyusul orang-orang yang membawa perisai. Sehingga dengan demikian maka sebagian dari mereka pun berhasil mendekati dinding padepokan itu. Lontaran-lontaran lembing itu telah mendesak beberapa orang yang berada di atas dinding untuk berlindung. Sehingga dengan demikian maka sebagian dari pasukan yang berada di luar itu sempat mendekat. Meskipun dengan demikian telah jatuh beberapa orang korban, karena mereka yang berlari-lari untuk melontarkan lembing itu telah jatuh dengan anak panah menancap di dada mereka. Orang-orang yang berada di dalam padepokan itu menjadi ragu-ragu untuk menampakkan dirinya dengan serta-merta, karena lawan mereka akan dapat melontarkan lembing lebih banyak lagi. Karena itu, maka mereka pun mulai menjadi hati-hati, sehingga hanya pada saat-saat yang memungkinkan saja mereka muncul, melepaskan beberapa anak panah dan kembali menghilang. "Kita sudah mendapat kesempatan," teriak Empu Baladatu. "Kita harus cepat menguasai keadaan."
Sekali lagi terdengar teriakan-teriakan nyaring ketika pasukan di luar dinding itu sudah bersiap untuk meloncat naik. Namun dalam pada itu, mereka telah dikejutkan oleh beberapa anak panah sendaren yang dilepaskan dari dalam padepokan. Suaranya merongrong di langit, seperti teriakan seorang senapati yang memberikan aba-aba kepada pasukannya. Sebenarnya lah panah sendaren itu merupakan aba-aba bagi pasukan yang ada di luar padepokan. Pada saat orang-orang di luar padepokan itu termangu-mangu, maka para prajurit dan para cantrik yang memimpin pasukan dari padukuhan di sekitar padepokan itu pun mulai menggerakkan pasukannya mendekat dengan senjata siap di tangan. "Jangan hiraukan," teriak Empu Baladatu. "Kita meloncat naik." Tetapi mereka belum sempat melakukannya. Ketika beberapa orang mulai berloncatan naik, maka dari dalam keremangan malam telah muncul bayangan 3 buah pasukan yang datang dari 3 arah. "Setan alas," teriak Empu Baladatu. "Hentikan mereka. Aku akan memasuki padepokan itu dan membuatnya menjadi karang abang." "Kita masuki bersama-sama," teriak Linggadadi. Demikianlah sebagian dari pasukan itu telah bersiap-siap menyongsong serangan yang datang justru dari luar padepokan, sedangkan Empu Baladatu dan Linggadadi langsung memasuki padepokan itu dengan senjata di tangan, di bawah benturan senjata dari pasukannya yang telah mendahuluinya. Di dalam dinding padepokan, Empu Sanggadaru telah menunggu. Di dalam cahaya bulan, ia langsung dapat melihat adiknya yang kemudian berdiri di atas dinding sambil berteriak. "Inilah Baladatu, penguasa ilmu mahasakti." Empu Sanggadaru menarik nafas dalam-dalam. Kini ia sudah melihat sendiri bahwa benar-benar adiknya telah datang dengan senjata di tangan. "Apakah salahku?" sekali lagi ia mengeluh di dalam hati. "Aku memang sudah membunuh pemimpin gerombolan Serigala Putih. Tetapi kenapa adikku sendiri kini datang bersama gerombolan itu untuk menuntut balas?" Tetapi Empu Sanggadaru tidak dapat mengucapkan pertanyaan itu. Apalagi sudah ternyata bahwa pertempuran yang sengit sudah mulai berkobar. "Kakang Empu Sanggadaru," terdengar suara Baladatu memekik tinggi. "Apakah kau mendengar suaraku, Kakang?" Empu Sanggadaru ragu-ragu sejenak. Namun ia pun kemudian bergeser ke cahaya bulan yang bulat di langit. Dengan ragu-ragu ia pun kemudian menjawab. "Aku di sini, Baladatu." "Nah," teriak Baladatu. "Jadi kau mendengar suaraku, Kakang?" "Aku mendengar." "Sekarang, jawablah pertanyaanku." Empu Sanggadaru termangu-mangu. Ia melihat beberapa orang telah terlibat di dalam pertempuran. Ternyata bahwa serangan anak buahnya yang tiba-tiba telah menguntungkan pertahanannya seperti pasukannya yang sedang bertempur melawan pecahan pasukan Empu Baladatu. "Kakang, apakah Kakang mengakui kekuasaanku atas semua kekuatan di luar istana Singasari?" "Aku tidak tahu maksudmu, Baladatu." "Maksudku, kau harus tunduk kepada semua perintahku meskipun kau saudara tuaku. Aku adalah penguasa tunggal di seluruh daerah Singasari di luar kekuasaan kedua anak-anak itu, yang pada saatnya akan hancur juga. Itu artinya kau telah menyusun kekuatan untuk membayangi kekuasaan yang sebenarnya. Itu memang maksudku. Aku datang dengan kekuatan dari Mahidit yang sesuai dengan sikap dan pendirianku meskipun dalam beberapa hal masih harus dibicarakan." Empu Sanggadaru termangu-mangu. Namun jawabnya, "Lihatlah. Mayat mulai terbaring di halaman ini. Apakah kau dapat menghentikan pertempuran? Kita akan berbicara. Tetapi tidak diganggu oleh dentang senjata seperti sekarang ini. Kita berbicara di kancah peperangan. Itu menyenangkan sekali. Aku akan mengadakan korban darah terbesar yang pernah aku selenggarakan. Nah, jawablah pertanyaanku sebelum aku meloncat turun dan menghancurkan padepokanmu sehingga menjadi karang abang." "Jangan kehilangan nalar, Baladatu. Turunlah. Hentikan pertempuran ini. Kita akan berbicara. Jawablah. Atau, menyerahlah tanpa syarat. Baru kira berbicara setelah semua senjatamu dan anak buahmu dikumpulkan." "Baladatu," potong Empu Sanggadaru. "Aku adalah saudara tuamu. Kenapa kau telah terjerumus ke dalam sikap gilamu itu?" "Tidak ada pilihan lain, Kakang." "Tidak. Lihat pasukanmu. Tengoklah keluar. Aku tidak sendiri." Empu Baladatu tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Ketika ia berpaling, dilihatnya pasukannya telah terlibat dalam pertempuran yang riuh.
Ternyata jumlah pasukan Empu Sanggadaru cukup banyak meskipun tidak sebanyak pasukannya yang ditambah dengan orang-orang Mahibit. Bahkan di dalam pasukan Empu Sanggadaru itu terdapat beberapa orang cantrik yang memiliki kemampuan yang melampaui kemampuan orang-orangnya dan orang-orang Mahibit. Mereka bertempur seperti seorang prajurit pilihan. Sebenarnya lah bahwa di antara mereka adalah prajurit-prajurit Singasari dalam kedudukannya sebagai cantrik dari padepokan itu, bersama cantrik-cantrik pilihan yang memiliki ilmu yang cukup memadai. Apakah katamu Baladatu? Persetan, Linggadadilah yang berteriak. Aku tidak telaten melihat pembicaraan yang berkepanjangan itu. Aku akan turun dan membunuh Empu Sanggadaru. Siapa kau? Empu Sanggadaru bertanya, aku adalah Linggadadi pembunuh orang berilmu hitam. Jawaban itu mengejutkan, hingga di luar sadarnya Empu Sanggadaru bertanya. Kenapa kau kini berada di antara orang berilmu hitam? Dan ternyata pemimpin dari mereka yang berilmu hitam itu adalah adikku sendiri. Kami sejalan. Kami menemukan persesuaian sekarang ini, jawab Linggadadi, kalau begitu jangan sebut namamu dengan gelar pembunuh orang berilmu hitam, karena di sini ada orang yang sebenarnya lebih berhak disebut pembunuh orang berilmu hitam. Hi, siapa orang itu? Teriak Linggadadi dan jawab Empu Sanggadaru pun mengejutkan orang-orang berilmu hitam itu. Katanya, namanya tentu sudah kalian dengar, Mahisa Bungalan. Sejenak Empu Baladatu, Linggadadi dan beberapa orang yang sempat mendengar nama itu termangu-mangu namun Empu Sanggadaru menegaskan, lihatlah. Orang yang berdiri diam tanpa sikap sombong itulah yang bernama Mahisa Bungalan, putra Mahendra. Ia sudah siap menunggu kalian di sini bersamaku. Persetan, geram Linggadadi. Aku menemukan lawan yang sebenarnya sekarang. Suasana medan yang semakin sengit itu menegang sejenak. Para pemimpin dari kedua belah pihak seolah-olah masih sedang menilai apa yang mereka hadapi. Namun sejenak kemudian terdengar Linggadadi berteriak nyaring. Persetan, siapakah yang pantas menyebut dirinya pembunuh orang-orang berilmu hitam? Tetapi terdengar jawaban Empu Sanggadaru. Dan kau sekarang sudah berpihak kepadanya. Linggadadi tidak menjawab. Ia pun kemudian meloncat turun dan langsung berlari mendapatkan Mahisa Bungalan yang sudah siap menyongsongnya. Empu Sanggadaru termangu-mangu sejenak. Kedua orang itu memiliki nama yang sama-sama dikagumi karena mereka adalah pembunuh-pembunuh orang berilmu hitam. Namun kini mereka berdua telah bertemu di arena pertempuran sebagai lawan sementara itu, Empu Baladatu pun masih berteriak lagi. Kakang Sanggadaru, apakah Kakang masih sempat berpikir untuk menyerah saja dan berpihak kepadaku? Baladatu, jawab Empu Sanggadaru. Jangan mimpi. Akulah yang harus memperingatkanmu. Ilmu hitammu itu telah menyesatkan akalmu, bahwa kau sudah berani melawan saudara tuamu sendiri tanpa alasan. Aku tidak tahu, apakah salahku terhadapmu. Mungkin kau anggap bersalah terhadap ilmu hitammu, tetapi tidak kepadamu sendiri. Tidak ada persoalan lain yang aku bicarakan Kakang kau menyerah atau tidak. Tidak Baladatu. Meskipun kau mampu membunuh aku sekalipun, namun aku akan tetap pada pendirianku dan bahkan dengan harapan, kau akan dapat menyadari kesalahanmu. Agaknya bulan bulat di langit telah membuat kau menjadi mata gelap dan siap untuk menyerahkan korban terbesar sesuai dengan ilmumu. Empu Baladatu tidak ingin berbicara lagi. Ternyata kakaknya benar-benar tidak mau menyerah, sehingga karena itu, maka ia akan segera melakukan kekerasan untuk memaksakan kehendaknya. Sejenak kemudian Empu Baladatu pun segera meloncat turun dan menyusup di antara pertempuran yang menjadi semakin seru. Sementara itu, Linggadadi telah terlibat dalam pertempuran yang sengit melawan Mahisa Bungalan. Ternyata dugaan Linggadadi bahwa tidak ada orang yang dapat menyamainya selain orang-orang terpenting di istana, adalah keliru. Yang dihadapi itu adalah seorang anak muda yang pada benturan pertama telah memperingatkan kepada Linggadadi bahwa ia kini berhadapan dengan lawan yang sangat tangguh. Karena itulah, maka Linggadadi pun menjadi semakin berhati-hati. Ia surut beberapa langkah, sengaja untuk mengambil tempat yang lebih luas, agar ia dapat bertempur melawan anak muda yang juga disebut pembunuh orang berilmu hitam tanpa diganggu. Mahisa Bungalan pun agaknya memakluminya. Itulah sebabnya maka ia pun mengikuti lawannya meskipun ia pun tidak kehilangan kewaspadaan. Di tempat yang agak terpisah, maka keduanya pun segera terlibat dalam pertempuran yang sengit.
Keduanya mencoba untuk mengetahui kelemahan lawannya sebelum mereka masing-masing menentukan sikap dan melepaskan ilmu mereka yang tertinggi. Sementara itu, pertempuran itu pun terjadi dengan dahsyatnya. Arena pertempuran antara orang-orang di Padepokan Empu Sanggadaru melawan pasukan gabungan yang dipimpin langsung oleh Empu Baladatu itu telah terpecah menjadi 3. Yang pertama terjadi beberapa puluh tonggak dari Padepokan, karena pecahan pasukan Empu Baladatu yang berusaha memancing perhatian Padepokan lawannya. Tetapi yang justru telah terjebak dalam pertempuran tersendiri tanpa mengganggu pasukan lawan di Padepokannya. Sebagian lagi adalah mereka yang sudah terlanjur melompat memasuki dinding halaman, sedangkan yang lain bertempur di luar Padepokan melawan pasukan yang datang dari padukuhan di luar Padepokan yang dipimpin oleh para cantrik, namun yang di antara mereka sebenarnya adalah prajurit-prajurit Singasari. Sedang yang sebagian, yang berada di dalam dinding Padepokan, segera merasa betapa beratnya tekanan lawan, karena yang berada di Padepokan itu sebagian terbesar adalah para prajurit, para cantrik yang terlatih baik dan orang-orang yang memang benar-benar dipersiapkan. Apalagi setelah ternyata bahwa pemimpin-pemimpin mereka terlibat dalam pertempuran yang seolah-olah telah mengikat segenap perhatian mereka. Empu Baladatu telah mulai menyerang Empu Sanggadaru yang ragu-ragu. Tetapi karena Empu Baladatu benar-benar berusaha membunuh kakaknya, maka Empu Sanggadaru pun lambat laun telah bertempur sepenuh tenaganya pula meskipun setiap kali ia masih selalu dibebani pertanyaan. Kenapa Baladatu telah benar-benar menyerang aku? Namun dalam pada itu, Empu Sanggadaru masih juga mengucap syukur, bahwa prajurit Singasari telah disentuh oleh kecurigaan bahwa pada suatu saat orang berilmu hitam itu akan menyerang Padepokan Empu Sanggadaru, karena menurut pertimbangan para prajurit, tidak ada sasaran lain yang akan dilandanya selain Padepokan kakaknya. Apalagi setelah para petugas sandi melihat persiapan yang meningkat pada Padepokan orang-orang Serigala Putih dan Macan Kumbang. Namun para prajurit sandi sama sekali tidak mempertimbangkan kekuatan yang datang dari Mahibit. Berbeda dengan imbangan pertempuran yang terjadi di dalam dinding Padepokan, maka di luar dinding orang-orang dari Padepokan Macan Kumbang, Serigala Putih dan orang-orang Mahibit berhasil menahan serangan yang datang justru dari luar lingkungan mereka. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang ada, mereka berusaha untuk menghalau lawan mereka yang menyerang bagaikan ombak bergulung-gulung di pantai. Namun orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit berusaha untuk mempertahankan diri sekuat-kuatnya. Berkurangnya pasukan gabungan yang dipimpin oleh Empu Baladatu pada benturan yang pertama, seperti juga yang terjadi beberapa puluh tonggak dari Padepokan, mempunyai pengaruh yang besar bagi imbangan kekuatan. Namun dalam pada itu, pasukan Empu Baladatu di luar Padepokan ternyata masih berhasil menekan lawan mereka kuat-kuat. Untunglah bahwa mereka berada di tempat terbuka, sehingga para prajurit dan para cantrik yang terlatih baik sempat memanfaatkan arena untuk mengurangi tekanan lawan. Mereka bertempur sambil berlari-larian. Sekali-kali mereka menghilang di balik gerumbul-gerumbul dan di gelapnya bayangan dedaunan. Namun tiba-tiba mereka muncul sambil menyerang di tempat lain dengan dahsyatnya. Tata gerak para prajurit dan para cantrik yang sudah terlatih itu untuk beberapa saat lamanya dapat menimbulkan kebingungan di antara lawan. Namun sesaat kemudian, maka mulailah warna-warna yang sebenarnya nampak di dalam arena perkelahian itu. Orang-orang yang berbekal ilmu hitam tidak lagi dapat mengekang diri. Mereka harus cepat menyelesaikan pertempuran itu sehingga mereka sempat melakukan upacara korban terbesar yang pernah mereka lakukan. Itulah sebabnya, maka beberapa orang di antara mereka, mulailah dengan tata gerak yang mengerikan. 1-2 dari orang-orang Padepokan Serigala Putih dan Macan Kumbang yang telah ikut serta menyadap jenis ilmu hitam yang dibawa oleh Empu Baladatu, apalagi mereka yang memang berasal dari Padepokannya, telah mulai dengan gerak berputarnya. Namun orang-orang dari Padepokan Empu Sanggadaru telah mendapat petunjuk, bagaimana mereka harus menghadapi lawan dalam tata gerak yang mengerikan itu. Mereka harus berada dalam kelompok-kelompok kecil yang setiap saat harus berusaha memotong tata gerak yang melingkar, dan kemudian mematuk menyambar-nyambar. Beberapa orang prajurit dan cantrik yang berada di luar dinding, segera berusaha mengatasi setiap keadaan. Namun demikian, ternyata bahwa jumlah pasukan Empu Baladatu yang berada di luar memang lebih banyak, sehingga karena itu, maka mereka pun nampaknya akan segera dapat menguasai arena. Dua arena yang terpisah dengan tidak sengaja itu, tidak dapat saling mempengaruhi.
Orang-orang yang bertempur di luar dinding tidak dapat mengetahui apa yang telah terjadi di dalam dinding, dan sebaliknya karena itulah maka keseimbangan pertempuran di kedua tempat itu justru berlawanan. Namun demikian, agaknya Empu Baladatu yang melihat bahwa pasukannya mulai terdesak di dalam dinding padepokan, telah memberikan isyarat kepada seorang pengawalnya untuk mencari hubungan dengan mereka yang berada di luar padepokan. Carilah keseimbangan. Jumlah di luar dinding tentu masih cukup banyak, teriak Empu Baladatu. Orang-orangku juga banyak di luar, Empu Sanggadaru menyahut. Bohong. Aku tahu. Orang-orangmu tidak banyak, geram Empu Baladatu. Empu Sanggadaru tidak menyahut. Ia mempertahankan dirinya sekuat-kuat dapat dilakukan. Namun akhirnya, Empu Sanggadaru tidak mau sekedar menjadi sasaran. Pada saat berikutnya, ia pun mulai menyerang dengan segenap kemampuan. Kau harus menyadari kekeliruanmu Baladatu, geram Empu Sanggadaru. Menyerahlah, teriak Empu Baladatu. Kakaknya tidak menyahut. Namun tata geraknya semakin lama menjadi semakin cepat. Dalam pada itu, di Regol pun telah terjadi perkelahian-perkelahian kecil. Beberapa orang telah berusaha memecahkan pintu dari luar. Tetapi mereka ternyata telah diterima dengan ujung senjata dari sisi pintu, karena para penjaga Regol berusaha untuk tidak menampakkan diri. Tetapi pertempuran itu tidak terpadi terlalu lama. Para pengawal segera dapat mengakhiri tugas mereka. Sergapan yang tiba-tiba, seperti yang dilakukan di mana-mana oleh para prajurit dan para cantrik, memang memberikan banyak keuntungan. Ketika lawan telah terbunuh, maka para pengawal Regol itu pun segera menentukan sikap. Mereka segera meninggalkan dua orang kawannya untuk sekedar mengawasi Regol yang rusak itu, sementara yang lain berusaha mencari hubungan dengan arena yang berada di dalam dinding halaman. Sementara itu maka pengawal Empu Baladatu telah memerintahkan beberapa orang yang berada di luar Regol untuk meloncat masuk. Mereka harus membantu kawan-kawannya yang mengalami kesulitan di bagian dalam dinding padepokan itu. Cepat, perintah pengawal itu. Dengan demikian tugas kita akan segera selesai. Dalam pada itu, Linggadadi pun sedang bertempur dengan sengitnya melawan Mahisa Bungalan. Keduanya mempunyai kemampuan melampaui kemampuan kebanyakan orang. Linggadadi yang datang dari Mahibit itu merasa dirinya orang yang tidak terkalahkan, selain oleh orang-orang istana yang namanya sudah lama mengusai Singasari. Ia tidak menyangka bahwa anak Mahendra ini pun mempunyai kemampuan yang tidak ada taranya. Dengan sepenuh tenaga Linggadadi menyerang Mahisa Bungalan. Senjatanya terayun mendatar setinggi lambung. Namun Mahisa Bungalan sempat meloncat surut menghindari serangan lawannya. Linggadadi tidak membiarkannya. Selangkah ia meloncat maju. Sekali lagi ia siap mengayunkan senjata mengarah ke kepala lawannya. Mahisa Bungalan sempat mengelak. Dengan tangkas ia merendah. Sehingga senjata lawannya terbang rendah di atas kepalanya. Tetapi Mahisa Bungalan terkejut bahwa dalam pada itu, Linggadadi pun telah menyerangnya pula. Kakinya terjulur lurus ke wajahnya. Dengan tergesa-gesa Mahisa Bungalan menghindarinya. Sekali ia berguling ke belakang. Kemudian melenting dengan cepatnya, tegak di atas kedua kakinya pada saat yang bersamaan serangan lawannya telah mengejarnya. Senjata Linggadadi mematuk dada Mahisa Bungalan yang nampak terbuka. Mahisa Bungalan terdesak ke samping. Ia harus meloncat sambil memiringkan tubuhnya. Namun ia mulai memperhitungkan serangan lawannya yang bakal datang. Ketika senjata lawannya itu kemudian bergerak mendatar, maka Mahisa Bungalan pun menjatuhkan dirinya. Namun dengan perhitungan yang masak, ia bergeser pada punggungnya dan sebuah serangan kaki yang keras telah menghantam lutut Linggadadi. Serangan itu telah mengejutkan lawannya. Namun dengan serta-merta pula Linggadadi telah terpelanting dengan derasnya jatuh berguling di atas tanah. Tetapi Linggadadi menyadari keadaannya. Ia masih sempat melihat Mahisa Bungalan meloncat berdiri dan berusaha mengejarnya, karena itulah ia pun segera berusaha melenting berdiri dan dengan cepat mempersiapkan diri menghadapi serangan lawan berikutnya. Pertempuran antara kedua orang itu menjadi semakin seru. Masing-masing telah mengerahkan kemampuannya untuk mengalahkan lawan. Namun keduanya mampu bergerak secepat sikatan di rerumputan. Namun keduanya kadang-kadang menyerang dengan kekuatan sebesar tenaga gajah jantan. Dalam pada itu, beberapa orang dari pasukan Empu Baladatu telah berusaha meloncati dinding padepokan. Mereka sudah siap untuk langsung menyerang pada loncatan pertamanya.
Apalagi ketika mereka melihat bahwa kawan-kawannya di bagian dalam itu memang telah terdesak oleh pasukan Empu Sanggadaru. Dengan hadirnya sekelompok pasukan Empu Baladatu ke dalam lingkungan halaman padepokan, maka keseimbangan pun menjadi berubah. Orang-orang padepokan Empu Sanggadaru mulai tertahan. Sekelompok orang-orang baru itu pun segera melibatkan diri ke dalam pertempuran yang sengit di halaman itu. Tetapi dengan demikian tekanan pada orang-orang padepokan Empu Sanggadaru yang berada di luar dinding padepokan menjadi berkurang. Bahkan para prajurit yang menjadi tulang punggung kekuatan di luar padepokan itu bersama para cantrik merasakan bahwa mereka menjadi agak longgar dan sempat bernafas lagi. Meskipun demikian, jumlah orang-orang yang datang menyerang itu memang lebih banyak. Meskipun pada benturan yang pertama beberapa orang lawan telah roboh karena anak panah yang menghunjam dada, namun ternyata mereka masih mempunyai kekuatan yang cukup untuk menekan pasukan Empu Sanggadaru. "Cepat, hancurkan!" terdengar suara Empu Baladatu mengumandang. "Kemudian kalian sempat menolong. Kawan-kawan kalian yang telah mendahului kalian menyerang lewat arah depan. Kemudian kita akan melakukan upacara korban terbesar dalam sejarah ilmu kita yang maha besar." Empu Sanggadaru menjadi berdebar-debar. Ia tidak dapat ingkar bahwa adiknya telah membawa pasukan yang lebih banyak sehingga dengan demikian, maka anak buahnya telah terdesak semakin berat. Pasukan yang di hadapan pintu gerbang itu pun mengalami kesulitan serupa, berkata Empu Sanggadaru di dalam hatinya. Dengan demikian, maka ia pun mulai dijamah oleh perasaan cemas tentang anak buahnya. Beberapa kali ia merasakan desakan yang sangat sehingga pasukannya mulai bergeser ke tengah. "Apakah padepokan ini tidak akan tertolong lagi?" desisnya sekilas dilihatnya seorang prajurit dalam kedudukannya sebagai seorang cantrik sedang bertempur sekuat tenaganya di pundaknya meleleh warna merah dari luka yang tergores di kulitnya. Empu Sanggadaru menjadi terharu. Prajurit-prajurit itu telah bertempur mempertahankan nyawanya, seperti mereka yang memang sedang mempertahankan padepokannya. Namun dengan demikian, Empu Sanggadaru telah menjadi semakin panas. Hubungan yang selama itu mengikatnya sebagai kakak beradik dengan Empu Baladatu menjadi semakin kabur. Meskipun ia masih tetap berusaha untuk menganggap bahwa yang sedang dihadapi itu adalah saudaranya sendiri yang sedang kehilangan akal, dan yang baginya masih tersandang kewajiban sebagai saudara tua untuk memperingatkannya, namun keadaan yang berkembang telah membuat darahnya bagaikan mendidih. Karena itulah, maka semakin lama maka tata geraknya pun rasa-rasanya menjadi semakin cepat, kakinya semakin ringan dan tangannya bagaikan berputaran seperti baling-baling. Empu Baladatu merasa bahwa kakaknya telah sampai ke puncak ilmunya. Betapapun ia berusaha, namun terasa betapa berat melawan Empu Sanggadaru yang sedang dibakar oleh kemarahannya. Perkelahian antara kedua orang kakak beradik itu pun menjadi semakin sengit. Keduanya memiliki kelebihan, tetapi juga kelemahan. Empu Sanggadaru yang pernah mendapat keterangan tentang ilmu-ilmu hitam itu pun tidak terkejut lagi melihat Empu Baladatu berusaha untuk melepaskan puncak ilmunya. Tetapi ternyata bahwa Empu Baladatu tidak banyak mempunyai kesempatan. Empu Sanggadaru dengan gerak yang menghentak, selalu memotong arah putaran Empu Baladatu. Dan bahkan kadang-kadang telah berhasil mendesaknya dalam kebingungan. "Setan alas," umpat Empu Baladatu di dalam hatinya. "Di manakah Kakang Sanggadaru menghisap ilmu demit ini?" Namun bagaimanapun juga, Empu Baladatu tidak segera mampu menguasai lawannya yang agaknya memiliki pengalaman yang cukup luas pula. Apalagi sebagai seorang pemburu yang biasa hidup di dalam lebatnya hutan-hutan, Empu Sanggadaru memiliki kekuatan jasmaniah yang pada dasarnya melampaui kekuatan Empu Baladatu. Sementara itu, Linggadadi pun menjadi semakin marah. Kehadiran Mahisa Bungalan di tempat itu benar-benar tidak diduganya. Apalagi ketika keduanya sudah bertempur sampai ke puncak ilmu, ternyata bahwa Mahisa Bungalan bukannya anak-anak yang hanya mampu menyombongkan diri dengan menyebut dirinya dengan gelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Dalam pada itu, selagi di padepokan itu terjadi pertempuran yang dahsyat, maka beberapa tonggak di arah depan padepokan itu pun sedang terjadi pertempuran yang sengit. Baik Empu Sanggadaru maupun Empu Baladatu telah mencemaskan masing-masing karena ketika penghubung-penghubung Empu Baladatu sempat menyaksikan pertempuran itu maka keseimbangan yang sebenarnya masih belum dapat ditentukan. Tetapi Empu Baladatu yang yakin bahwa pasukannya di padepokan Empu Sanggadaru itu akan segera dapat menguasai keadaan, telah siap untuk memerintahkan sebagian dari mereka, membantu kawan-kawannya yang sedang bertempur di luar padepokan itu.
Sebenarnya lah bahwa pasukan Empu Baladatu di padepokan itu telah berhasil menekan lawannya, yang di dalam dinding dan yang berada di luar dinding. Meskipun banyak kemungkinan yang masih dapat terjadi, namun keadaan pasukan Empu Sanggadaru agaknya akan mengalami kesulitan. Hanya jika mereka menemukan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan pada pasukan lawan, maka mereka akan dapat memenangkan pertempuran itu. Tetapi lawan mereka, baik yang berasal dari padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang maupun orang-orang Mahibit, telah menunjukkan kemampuan mereka yang tinggi. Mereka benar-benar telah dipersiapkan untuk menghadapi pertempuran yang sengit. Hanya karena di pasukan Empu Sanggadaru terdapat sekelompok prajurit dan cantrik-cantrik yang terlatih sajalah, maka mereka dapat bertahan. Namun dalam pada itu, pertempuran yang terjadi tidak terlalu jauh di hadapan Regol itu pun berlangsung dengan serunya. Ternyata bahwa meskipun mula-mula jumlah pasukan gabungan dari Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit itu lebih banyak. Namun pada sergapan yang pertama dengan lontaran-lontaran lembing dan kejutan-kejutan yang membingungkan, orang-orang dari padepokan Empu Sanggadaru itu berhasil mengejutkan dan kemudian mengguncangkan perasaan lawan. Ternyata bahwa pengaruh bahwa sergapan itu memang cukup besar. Beberapa orang di antara lawan langsung terbunuh, yang lain luka-luka dan selebihnya kebingungan. Meskipun kemudian mereka berhasil menyesuaikan diri, jumlah mereka telah banyak berkurang. Keadaan itulah yang telah menentukan akhir dari pertempuran itu. Pasukan Empu Baladatu itu ternyata tidak dapat mengatasi sergapan-sergapan berikutnya. Lawannya, orang-orang padepokan Empu Sanggadaru yang dipimpin oleh para prajurit dan beberapa orang cantrik yang terlatih itu, lambat laun berhasil menguasai keadaan. Meskipun lambat tetapi mereka berhasil mendesak sisa pasukan lawan. Jumlah orang-orang dari padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit itu memang masih lebih banyak. Tetapi mereka mengalami kesulitan karena medan itu seolah-olah langsung dikuasai oleh lawan yang terpencar dalam kelompok-kelompok kecil. Meskipun beberapa kelompok-kelompok orang-orang berilmu hitam itu mencoba untuk menyusun lingkaran maut yang mengerikan itu, namun mereka kadang-kadang telah dikejutkan oleh kehadiran dua orang anak-anak muda yang tiba-tiba saja telah memotong lingkaran mereka. Namun yang sejenak kemudian keduanya telah meninggalkan lawannya untuk bertempur di sudut yang lain dari arena yang semakin meluas itu. Dengan demikian, maka kedua anak muda itu seolah-olah telah berubah menjadi puluhan orang yang bergerak di seluruh arena. Dari ujung sampai ke ujung, orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang dari Mahibit telah dibingungkan oleh tara geraknya yang cepat dan tidak terkendali. Karena itulah maka keseimbangan dari pertempuran itu semakin lama menjadi semakin jelas. Ujung senjata kedua anak muda itu selalu saja menjatuhkan korban di seluruh arena pertempuran. Selain kedua anak muda itu, para prajurit pun memiliki kemampuan yang sulit untuk diimbangi oleh orang-orang Macan Kumbang, orang-orang Serigala Putih dan orang-orang Mahibit. Meskipun mereka telah menempa diri sebaik-baiknya, namun ternyata bahwa usaha mereka untuk bertahan, semakin lama menjadi semakin tipis. Beberapa orang yang mengalami luka-luka tertusuk lembing pada benturan pertama, sudah tidak mampu lagi untuk bangkit karena darah yang terlampau banyak mengalir, sementara senjata orang-orang padepokan Empu Sanggadaru masih selalu menuntut korban demi korban. Demikianlah maka desakan lawan tidak dapat dibendung lagi oleh orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit. Satu-satu korban berjatuhan terus-menerus, sementara arena masih selalu bergetar oleh teriakan dan keluhan yang panjang. Setapak demi setapak, pertempuran itu mulai bergeser. Agaknya orang-orang Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang-orang Mahibit berusaha mendekati padepokan. Orang-orang yang langsung memasuki padepokan itu tentu mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari sisa orang-orang padepokan yang menyergap kami, berkata pemimpin pasukan yang terdesak itu, lalu. Sehingga dengan demikian kami akan mendapatkan bantuan dari mereka apabila arena kami dapat saling mendesak. Karena itulah maka pemimpin pasukan itu pun segera memerintahkan kepada orang-orangnya, lewat mulut ke mulut, agar mereka berusaha bergeser ke padepokan. Perintah itu lambat sekali menjalarnya. Tetapi ternyata bahwa sebagian dari pasukan itu telah mendengar, sehingga mereka pun segera berusaha menyesuaikan diri. Dengan demikian maka gerak arena itu pun menjadi semakin cepat, seolah-olah arena itu berputaran mendekati padepokan. Dengan harapan untuk mendapatkan bantuan, maka pemimpin pasukan Empu Baladatu itu berusaha untuk mempercepat geseran yang memang sudah bergerak itu.
Tetapi di padepokan, pertempuran pun masih berlangsung dengan sengitnya. Meskipun pasukan Empu Baladatu memang berhasil menekan lawannya, di dalam dan di luar padepokan, tetapi para prajurit, para cantrik dan orang-orang lain dari padepokan Empu Sanggadaru masih bertempur dengan gigihnya. Karena itulah maka mereka masih belum sempat mengirimkan bantuan bagi pasukannya yang terpisah. Namun sebentar kemudian, mereka mulai mendengar suara riuh pertempuran itu semakin dekat. Bahkan kemudian terdengar seakan-akan dengan cepatnya bergeser ke sebelah dinding padepokan. Sebenarnya lah bahwa pertempuran yang bergeser itu telah berada di sisi padepokan. Beberapa orang cantrik yang mendesak lawannya telah mencoba menahan agar geseran arena itu tidak masuk ke dalam padepokan. Karena pintu regol yang telah rusak, maka para cantrik itu pun telah bertempur langsung menahan orang-orang yang akan memasuki regol padepokan itu, sehingga karena tekanan yang kuat, maka arena itu bergeser ke samping, di luar dinding. Apakah mereka sudah menyelesaikan pertempuran itu? Bertanya Empu Baladatu kepada pengawalnya. Pengawal yang juga merupakan penghubung itu pun kemudian mendapat perintah untuk mencari hubungan dengan pasukannya yang sedang dalam gerak mendekat itu. Tetapi laporan yang kemudian diterima oleh Empu Baladatu telah membuatnya marah. Pasukan itu ternyata telah terdesak tidak mampu lagi untuk memberikan perlawanan. Gila, teriak Empu Baladatu. Hancurkan mereka yang telah berhasil mendesak pasukanku. Perintah itu pun segera sampai kepada pasukannya yang lain, yang berada di luar padepokan, sehingga sejenak kemudian maka kedua arena yang berada di luar padepokan itu pun seakan-akan telah bergabung menjadi satu. Dengan demikian, maka pasukan Empu Baladatu yang terdesak itu seakan-akan mendapat perlindungan dari induknya. Tetapi mereka telah banyak meninggalkan korban di antara kawan-kawannya. Baik dari padepokan Serigala Putih, Macan Kumbang dan orang Mahibit. Namun karena itulah, maka seolah-olah kekuatan di luar padepokan itu telah menimbulkan keseimbangan haru. Pasukan Baladatu yang semula menguasai arena, tiba-tiba telah berubah karena hadirnya kawannya yang justru telah terdesak. Seolah-olah dengan demikian, kekuatan kedua belah pihak justru menjadi seimbang. Tetapi dalam keseimbangan itu, kedua anak muda yang memiliki beberapa kelebihan itu rasa-rasanya masih saja selalu mengganggu para pemimpin pasukan Empu Baladatu. Ia datang dan pergi dengan kecepatan yang sulit mereka imbangi. Ujung senjata mereka bergerak-gerak dengan dahsyatnya, seperti angin pusaran yang menjilat dari langit. Gila, geram pemimpin pasukan Empu Baladatu yang berada di luar padepokan itu. Tetapi ia tidak mampu menghentikannya. Sementara itu seakan-akan Mahisa Murti dan Mahisa Pukat mendapat ruang gerak yang semakin luas setelah dua arena pertempuran di luar dinding padepokan itu bergabung. Namun agaknya sifat kekanak-anakan mereka masih saja melekat di hati meskipun mereka sedang berhadapan dengan bahaya yang sebenarnya. Itulah sebabnya mereka masih saja menuruti kesenangan hati dan perasaan, seolah-olah mereka merasa seperti sepasang burung yang berterbangan di langit. Di antara sekelompok orang yang ketakutan. Kedua anak muda itu ternyata telah benar-benar menimbulkan kemarahan pada Kiai Dulang yang berada di luar padepokan. Seakan-akan kedua anak-anak muda itu dapat bergerak leluasa tanpa seorang pun yang dapat menghalangi. Kita akan mengejarnya dan menangkapnya, desis Kiai Dulang. Kemanapun keduanya berlari, kita akan mengikutinya. Bersama 3 orang pengawal yang terpilih Kiai Dulang telah mempersiapkan sebuah kelompok kecil untuk menghentikan tingkah laku Mahisa Pukat dan Mahisa Murti. Kita akan mulai, berkata Kiai Dulang. Kita akan berlomba lari. Mungkin keduanya memiliki nafas yang lebih panjang karena keduanya pernah mengikuti latihan yang berat di padepokan ini. Latihan berjalan sehari penuh tanpa berhenti. Tetapi kita tidak akan berlari-lari sehari penuh. Kita akan segera menghentikan keduanya dan mencincangnya sampai lumat, sahut seorang pengawal yang berkumis dan berjanggut lebat. Marilah, kita harus segera mulai. Tidak sekedar berbicara saja, geram Kiai Dulang keempat orang itu pun kemudian mempersiapkan diri khusus untuk menghentikan kedua anak-anak muda yang seolah-olah berterbangan dengan bebasnya itu. Mereka menunggu beberapa saat di tempat yang agak terpencar. Tetapi yang dengan suatu teriakan aba-aba mereka dapat menyergap lawannya bersama-sama. Seperti yang mereka rencanakan, maka sejenak kemudian mereka sudah melihat Mahisa Pukat dan Mahisa Murti. Sejenak mereka masih menunggu, namun tiba-tiba saja terdengar sebuah teriakan nyaring. Bersambung ke bab 63.
Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.